Presentasinya 10 menit. Silakan dimulai. Selamat malam Bapak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Angelin Wijaya, NIM 21622011085. Ingin mempresentasikan proposal saya berjudul Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Struktur Modal, dan Investment Opportunity Set terhadap kualitas laba perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Latar belakang yang pertama itu ada gambar pertumbuhan PDB Indonesia, di mana pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2019 sampai 2023 yang cenderung mengalami kenaikan. Dengan adanya kenaikan PDB tiap tahunnya mengindikasikan kondisi ekonomi dalam keadaan stabil dan bagus, sehingga return saham akan mengalami kenaikan. Hal ini dapat menyebabkan laba suatu perusahaan mengalami kenaikan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu dan memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Kualitas laba sangat diperlukan di dalam suatu perusahaan dan kualitas laba sangat bermanfaat guna menilai kinerja operasional perusahaan untuk menilai prospek perusahaan di masa depan. Selanjutnya ada gambar kinerja indeks saham indeks infra, di mana dapat dilihat bahwa kinerja indeks pun masih berada di bawah IHSG dan LQ45. Lalu ada rata-rata EPS sektor infrastruktur, dapat dilihat bahwa pergerakan rata-rata EPS tahun 2019 sampai 2023, di mana adanya kaitan teori efisiensi pasar dalam bentuk efisiensi setengah kuat bahwa pergerakan harga saham mencerminkan pergerakan laba. Lalu ada gambar laba bersih PT XL Axiata periode 2018 sampai 2023. Dapat dilihat bahwa meski pendapatan meningkat, laba bersih justru turun sebesar 1,11 triliun pada tahun 2022 yang mana menyusut 13,85% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 1,28 triliun. Selanjutnya, kasus lainnya itu ada laba bersih PT Telkom periode 2017 sampai 2022. Laba bersih sebesar 20,75 triliun pada 2022. Angka ini merosot hingga 16,2% dari capaian sebelumnya yang sebesar 24,76 triliun pada tahun 2001. Ini adalah variabel yang saya gunakan di mana setiap variabel sudah ada research gaps-nya. Untuk teori yang digunakan ada teori agensi teori, di mana Jensen dan Mackling tahun 1976 menjelaskan teori keagenan merupakan hubungan kerjasama antara prinsipal dan agen. Hubungan agensi muncul ketika satu atau lebih prinsipal menunjuk orang lain atau agen untuk melaksanakan pengelolaan organisasi. Lalu ada teori efisiensi pasar, di mana pasar efisien adalah kondisi pasar di mana harga sekuritas menggambarkan informasi keadaan perusahaan secara terbuka dan cepat tanpa gangguan. Untuk landasan teori, yang pertama pengertian kualitas laba adalah informasi atas laba yang menggambarkan kondisi dari kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Yang kedua, likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu. Yang ketiga, ukuran perusahaan yang digunakan menunjukkan skala operasional suatu perusahaan. Yang keempat, umur perusahaan yang menggambarkan lamanya beroperasi suatu perusahaan. Yang kelima, struktur modal adalah perpaduan antara modal sendiri dan modal asing. Yang keenam, ada investment opportunity set, di mana adalah sebuah pilihan investasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan aset atau proyek yang memiliki nilai sekarang atau NPV positif. Berikut adalah kerangka pemikiran yang untuk meneliti dan menganalisis pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga hipotesis untuk penelitian saya adalah likuiditas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan investment opportunity set memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laba, sedangkan struktur modal memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laba. Selanjutnya untuk metode penelitian untuk tempat
dan waktu penelitiannya. Tempatnya yaitu mengakses di situs seperti Bursa Efek Indonesia, dan waktu penelitiannya itu dimulai dari September 2024 sampai Februari 2025. Untuk populasinya, berdasarkan data yang diperoleh tahun 2024, perusahaan yang menjadi populasi ada sebanyak 69 perusahaan, dan sampel yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 30 perusahaan. Untuk jenis data adalah data kuantitatif, dan untuk sumber datanya adalah data sekunder. Selanjutnya ini adalah pengukuran dari variabel yang saya gunakan, di mana menggunakan skala rasio. Lalu ini adalah teknik analisis data yang saya gunakan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Udah bagus ya. Presentasinya juga cepat. Hampir 6 menit ya. Jadi udah oke. Kalau untuk slide saya rasa nggak ada permasalahan. Slide-nya udah oke juga. Jadi ada beberapa hal yang memang sering dikonfirmasi ulang kalau kita seminar proposal. Yang pasti yang akan dikonfirmasi pertama kali adalah biasanya fenomena. Fenomena itu harus dari fenomena umum ke fenomena khusus, lalu turun ke fenomena yang fokus. Seperti itu. Kalau coba Angel jelaskan, tapi versi yang ringkas untuk fenomena ini. Untuk fenomenanya, yang pertama ada gambar pertumbuhan, ada gambar PDB Indonesia, dan kemudian ada gambar kinerja indeks infrastruktur, di mana selalu berada di bawah IHSG dan LQ45, di mana pergerakan indeks saham ini cenderung berfluktuatif, dan sektor infrastruktur itu memainkan peranan penting di perusahaan. Jadi untuk fenomenanya itu ada laba bersih, di mana fokus langsung ke perusahaan sektornya. Coba berikan alasan kenapa menggunakan teori yang ada di bab 2-nya. Untuk teori keagenan dipakai karena menyatakan adanya kesenjangan informasi antara pihak yang menyediakan informasi, yaitu agen, dengan pihak pengguna informasi, yaitu prinsipal. Jadi, agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan itu mengetahui atau memiliki akses yang lebih, yang bisa dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan yang melaporkan laba yang tidak sesuai. Sedangkan prinsipal itu mempunyai keterbatasan informasi. Jadi yang menyebabkan kualitas laba itu menurun, sehingga memungkinkan suatu perusahaan itu menahan laba untuk diinvestasikan kembali. Kalau teori yang lain ada nggak? Teori efisiensi pasar. Bahasa apa itu? Teori yang menyatakan ada hubungan harga dengan informasi. Jadi bagaimana pasar merespon informasi yang masuk dan bagaimana informasi dapat mempengaruhi pergerakan harga, misalnya laba
semakin tinggi laba, maka semakin tinggi harga saham. Ya, kurang lebih seperti itu pertanyaan Angel. Yang mengkonfirmasi Baik, Pak. apa isi dari proposal. Angel berusaha untuk mempertahankan isi proposalnya. Baik, Pak. Kualitas laba itu ada banyak ya pengukurannya. Kenapa Angel pilih rumus yang itu untuk mengukur kualitas laba? Eh, saya menggunakan rumus kualitas laba tersebut karena dengan pendekatan antara laba bersih dan arus kas operasi. Jadi semakin dekat arus kas operasi, maka semakin tinggi kualitas laba. Sehingga saya menggunakan rasio di mana arus kas operasi dibagi dengan EBIT. Saya mau konfirmasi ulang. Berarti kalau hasil perhitungan rasio yang itu semakin tinggi, kualitas labanya semakin tinggi juga. Iya, Pak. Apa rumusnya? Arus kas operasi dibagi earning before income tax atau EBIT. Kalau investment opportunity set diukur pakai apa? Eh, diukur dengan market value asset to book value of asset. Oke lah. Saya rasa nggak ada pertanyaan lagi yang bisa saya tanya. Kalau dari Angel Baik, ada Pak. yang mau ditanyakan nggak? Untuk kaitan teori efisiensi pasar dengan kualitas laba udah betul, Pak, yang saya jelaskan. Intinya kalau untuk efisiensi pasar, kan Angel fenomenanya tadi pakai data IHSG kan. Data Iya, Pak. IHSG supaya bisa terkoneksi ke kualitas laba, berarti harus pakai teori efisiensi pasar. Karena bunyinya, laba perusahaan itu bisa tercermin melalui harga saham. Itu sebenarnya tujuan saya kasih teori itu, supaya bisa connect antara fenomenanya dengan variabel Y-nya Angel. Itu sih intinya. Oh, Selebihnya boleh Angel kembangkan sendiri. oh, oke. Terima kasih, Pak. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Angel masih ada mau tanya nggak? Belum ada sih, Pak. Angel, saya pernah kirim itu ya,
daftar pertanyaan dosen di grup yang bagian penelitian keuangan masih simpan? Masih, Pak. Nah, coba nanti dipelajari, coba aja lah untuk dijawab. Kalau ada yang nggak ngerti, WA aja saya ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, kalau gitu saya akhiri ya pertemuan Zoom ini. Nah, semoga bisa belajar dengan baik ya hasil dari diskusi kita malam ini. Saya close, silakan sudah boleh leave ya semua.